Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kiranya pada pagi hari ini kita bersemangat untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang malam hingga pagi ini kami dapat menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kami renungkan sebentar. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Siapapun yang mengikuti program ini diberkati lewat firman-Mu, serta memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 40. Namun kita akan membacanya mulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria lebih memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Maria dan Marta ini sudah sering kita dengar, bahkan tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar dalam suatu khotbah, di sebuah kebaktian, atau di ibadah-ibadah lain, karena kisah Maria dan Marta ini selalu diselipkan ketika khotbah disampaikan, karena kisah ini berkaitan dengan sebuah pelayanan yang tentunya ada pelayanan yang dilakukan Yesus dan ada pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Dalam setiap kehidupan orang percaya, tentu ada yang harus diprioritaskan ketika berbicara soal melayani, baik dalam situasi yang dialami oleh Maria maupun Marta, juga sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana apa yang dilakukan Marta dan yang dilakukan Maria mungkin juga kita pernah alami. Namun pada ayat 42 dalam kisah Maria dan Marta ini dituliskan, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang
tidak akan diambil daripadanya. Berarti Maria melakukan yang terbaik dari apa yang dilakukan Marta. Apa prioritas Maria dalam hal ini? Tentunya mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus. Tidak diceritakan apa saja yang diperbincangkan oleh Maria dan Yesus. Namun, dalam cerita sebelumnya, Yesus menceritakan kepada seorang ahli Taurat tentang seorang Samaria yang murah hati. Kisah ini Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yesus menceritakan tentang belas kasihan, kasih yang tulus. Maka dalam kisah Maria, ketika Maria duduk di kaki Tuhan, sudah pasti mendengarkan perkataan Yesus tentang kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya tidak lepas dari kata melayani. Dimulai dari usia sekolah minggu sampai kepada usia lanjut. Ketika orang tahu bahwa kita adalah orang percaya, maka selalu akan timbul pertanyaan seperti ini. Melayani di mana? Seharusnya dengan pertanyaan seperti ini, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Tentunya melayani Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita. Mengapa? Mengasihi Allah adalah perintah utama. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah ini sudah berlaku di zaman Perjanjian Lama. Kemudian penggenapannya di zaman Perjanjian Baru yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Yang berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Oleh sebab itu, yang menjadi dasar pelayanan kita adalah karena kita mengasihi Allah. Jika kita mendasari pelayanan kita karena kita mengasihi Allah, maka motivasi pelayanan kita tidak akan berujung kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi motivasi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan rela melayani oleh karena kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagaimana Yesus sendiri melayani orang-orang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam melayani Tuhan, selain harus mempunyai motivasi yang benar dan berkenan kepada Tuhan, maka salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan melayani. Dan tujuan melayani itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Berbuat dengan segenap hati,
pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan dengan tidak mengharapkan imbalan, karena kita mengasihi Tuhan. Barangkali juga ketika kita melayani Tuhan, kita mengalami kekecewaan, mengalami penolakan. Ingat bahwa Tuhan Yesus juga mengalami hal ini, tetapi Yesus tetap melakukannya. Saudara, mungkin orang tidak dapat melihat apa yang kita lakukan. Mungkin orang tidak menghargai apa yang kita perbuat, tetapi Allah sangat menghargai setiap perbuatan baik kita, dan setiap pekerjaan pelayanan kita diuji, tetapi juga ada janji berkat dalam setiap pekerjaan kita. Jika kita melakukannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, janji Tuhan kepada kita, ketika kita melayani Tuhan, maka kita dapat membacanya. Yang pertama, pada Injil Yohanes 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ketika kita melayani Tuhan Yesus, maka kita dihormati oleh Bapa di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 14 berkata, "Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah." Haleluya. Dalam pelayanan tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada ujian, tetapi kita harus bertahan karena kita mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan tidak lepas dari peran Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menolong dan mengerjakan dan selalu memperbaharui hidup kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dalam setiap pelayanan kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Haleluya. Saudara, teruslah melayani Tuhan. Yakinlah Roh Kudus akan menyertai dalam setiap pekerjaan kita. Tidak hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang kasih. Engkau mengajarkan kami bagaimana seharusnya melayani dengan kasih, sebagaimana Engkau mengasihi kami dan telah terlebih dahulu melayani kami. Roh Kudus, berkaryalah terus dalam hidup kami, sehingga motivasi kami melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti program ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan apapun yang dikerjakan hari ini, baik pekerjaan di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat usaha, di mana saja berada, apa yang dilakukan kiranya selalu memuliakan Tuhan. Dan setiap Bapak, Ibu, Saudara yang dalam pergumulan hidup, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah diberi jalan keluar.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.